Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali di dalam acara sapaan harian GKJ Manahan. Hari ini kita hendak membahas tema kegagalan bukan akhir segalanya. Firman Tuhan kita hendak baca bersama dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Demikian firman-Nya. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua kita pasti pernah mengalami kegagalan. Lalu, apa akibatnya yang terjadi saat kita gagal? Tentunya siapapun akan berusaha untuk tidak gagal. Namun sesungguhnya kegagalan bukanlah akhir. Justru ketakutan akan kegagalanlah yang jauh lebih berbahaya daripada kegagalan itu sendiri. Amsal 24 ayat 16 mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Bahkan orang benar sekalipun pasti pernah terjatuh. Mereka pernah membuat kesalahan, mengacaukan keadaan, dan gagal. Orang yang sukses bukanlah orang yang tidak pernah gagal. Mereka adalah orang-orang yang bangkit dan terus maju. Mereka tidak kenal kata menyerah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pernahkah mendengar tentang kegagalan-kegagalan berikut ini? George Washington kalah dalam 2/3 pertempuran yang dia pimpin. Namun, dia memenangkan perang revolusi dan kemudian diangkat menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama. Lalu Napoleon, saat sekolah dia lulus pada peringkat ke-42 dari total 43 siswa. Tapi kemudian dia mampu menaklukkan Eropa. Orang-orang hebat hanyalah orang-orang biasa dengan tekad yang luar biasa. Mereka terus melangkah. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah gagal sampai mereka berhenti. Seperti itulah cara yang bisa kita teladani untuk mengurangi ketakutan akan kegagalan, yaitu dengan mendefinisikan ulang arti kegagalan. Ketika lulus kuliah, saya memasukkan lamaran pekerjaan lebih dari 50 tempat dan semuanya gagal. Tidak ada yang dipanggil sampai kemudian diterima di satu perusahaan dan kemudian menjadi pijakan untuk karier selanjutnya. Saat kita gagal dan menolak untuk bangkit, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Kita biasanya menganggap kegagalan sebagai suatu yang negatif. Namun, orang bijak tahu bagaimana cara memanfaatkan kegagalan. Mereka belajar darinya. Mereka menggunakannya sebagai sarana untuk menjadi lebih baik. Salah satu tujuan hidup kita ialah untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan salah satu alat utama yang Tuhan gunakan dalam hidup untuk menjadikan kita seperti yang Dia inginkan ialah melalui kegagalan. Lalu bagaimana kegagalan bisa menjadi sesuatu yang baik? Yang pertama, Tuhan menggunakan kegagalan untuk mendidik kita. Kegagalan adalah pengalaman belajar bahwa beberapa pelajaran hanya bisa dipelajari melalui kegagalan. Dan jika kita tidak pernah melakukan kesalahan, kita tidak pernah gagal,
kita tidak akan belajar. Jika kita tidak pernah mengambil resiko apapun, kita tidak akan pernah berkembang. Kita harus melepaskan rasa takut akan kegagalan, karena hal itu menghalangi pertumbuhan rohani yang telah Tuhan rancangkan. Merdeka dari rasa takut akan kegagalan berarti merdeka untuk bertumbuh. Yang kedua, Tuhan menggunakan kegagalan untuk mendorong kita. Ketika gagal, boleh jadi Tuhan sedang menarik perhatian untuk menggerakkan kita ke arah yang tepat. Yang ketiga, Tuhan menggunakan kegagalan untuk membangun karakter kita. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4 dikatakan di sana. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kegagalan kadangkala adalah cara untuk melunakkan hati kita yang keras. Itu membantu kita untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Bisa jadi itu adalah soal cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita peka terhadap orang lain. Membuat kita tidak terlalu menghakimi orang lain. Dan membantu kita untuk menjadi lebih bersimpati terhadap orang-orang di sekitar kita yang sedang terluka. Memang kegagalan tidak serta-merta akan mendewasakan karakter kita. Terkadang hal itu malah membuat orang menjadi merasa getir. Tapi kegagalan dapat juga Tuhan pakai untuk membangun karakter kita apabila kita melihatnya dengan perspektif yang benar, menanggapinya dengan benar, dan memetik pelajaran darinya. Kita hanya dapat melakukan hal di atas bersama dengan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri. Di masa-masa ini setelah kenaikan Tuhan Yesus, kita sedang bersama-sama menantikan turunnya Roh Kudus. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk belajar, mempraktekkan, mengandalkan Roh Kudus untuk membangun karakter kita, khususnya saat kita mengalami kegagalan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas firman yang boleh bersama-sama kami baca dan renungkan, yang kami pelajari bersama-sama. Engkau mengajar kami bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, karena melalui kegagalan Engkau bisa jadi sedang mendidik kami, sedang mengarahkan kami ke arah yang Engkau kehendaki. Dan melalui kegagalan Engkau bisa jadi sedang membangun karakter kami untuk kami serupa dengan Kristus. Roh Kudus, tolong kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan, untuk kami bangkit ketika kami gagal. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.